harus ada penekanan bagaimana anak-anak ini juga terhindar dari corona dengan menggunakan formulasi vaksinasi, ya, vaksinasi untuk usia-usia anak ini kan ini nggak jelas ini. Nah, kalau vaksinasi dengan formulasinya untuk anak 0 sampai 5, 6 sampai 18 nggak jelas, maka janganlah, ya, jangan sampai itu. Karena apa? Yang menderita itu anak-anak kita. Saya takut gitu pengalaman India, bahwa Indonesia itu rentan terhadap anak-anak menjadi yatim piatu. Karena yang diserang pertama adalah ayah dan ibunya, gitu loh. Saat ini kan di mana-mana anak sekarang isoman bersama dengan orang tuanya. Nah, kalau kau tanya bagaimana apa yang harus dilakukan, Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, untuk syuting kali ini kita sudah menerapkan prokes ya, jadi semua sudah memakai masker, tapi untuk kepentingan supaya bicara lebih jelas ya Bang, jadi kita buka masker dulu. Kali ini dalam Ngobras kita akan membahas gini Bang, PPKM ini kan kemarin katanya sampai akhir Agustus, tapi ternyata diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Nah, kemudian angka positif COVID masyarakat Indonesia itu sebenarnya kemarin sudah ada penurunan yang signifikan Bang gitu, tapi kalau melihat dampaknya itu kan memang varian baru ini sangat berbahaya. Kalau Abang bilang apa ya biasanya Abang suka sebut sangat apa Bang bahasanya? Maksudnya? Ini varian Delta ini sangat membabi buta atau apa kemarin bahasa Bang Aris? Ya bahwa apa istilahnya yang lebih tepat ya, karena dia serangannya kan cukup luar biasa gitu ya. Iya. Gitu. Dan banyak sekali yang akhirnya anak-anak yang terkena dampaknya begitu Bang, karena pandemi COVID ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di berita online gitu, kemudian juga di media sosial gitu, banyak akhirnya yang menyebutkan kalau sekitar 1,5 juta anak kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Nah, baru-baru ini pun viral nih Bang, seorang anak usia 10 tahun yang masih belum tahu nih kedua orang tuanya meninggal dunia karena memang keduanya terkena COVID. Kemudian anak itu sendiri sedang isolasi mandiri. Tanggapan Abang tentang yang sedang ramai? Itulah Nia yang menjadi kekhawatiran kita ya. Pengalaman India hendaknya tidak terulang di Indonesia. Fakta menunjukkan sebelum varian baru COVID-19 menyerang Indonesia yang berasal dari India ya, itu punya pengalaman pahit India. Data menunjukkan hampir 3 juta anak-anak itu menjadi yatim piatu. Di India ya Bang? Ya, itu di India ya, sebelum varian baru Delta itu menyerang Indonesia. Nah, fakta setelah India memang varian baru itu yang Delta itu menyerang klaster rumah tangga. Rumah tangga itu berarti ada anak dan ada ayah dan ibu. Nah, kalau dalam satu keluarga itu ayah dan ibunya terserang positif COVID-19 dan harus mengalah ya, katakan dari serangan yang cukup mematikan dari corona atau COVID-19 varian baru ini, maka kan dua anak itu akan menjadi yatim piatu. Itu yang disampaikan oleh Nia tadi, bahwa itu terjadi di Kutai Barat misalnya. Ayah dan ibu itu positif COVID lalu meninggal dunia, meninggalkan dua anak yang yatim piatu, dan di beberapa tempat juga terjadi demikian. Nah, apa yang artinya yang mau saya katakan? Nah, pengalaman India bisa saja juga menjadi peristiwa yang sangat menakutkan di Indonesia nanti, ya. Karena ini serangan COVID-19 varian baru ini menyerang klaster rumah tangga. Nah, itu artinya bahwa kita akan rentan jutaan anak akan menjadi kehilangan orang tua, bahkan menjadi yatim piatu. Dan ini kan bisa menjadi
tanggung jawab negara, di mana Kementerian Sosial saya kira beberapa tahun yang lalu sudah menyampaikan bahwa perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Ada 4,1 juta anak balita itu terlantar. Oke, berarti kalau yang anak yang akhirnya kehilangan orang tua karena pandemi, yang paling bertanggung jawab siapa? Kementerian Sosial lagi kah atau siapa, Bang? Semua komponen bangsa ini bertanggung jawab Terhadap anak-anak. Tentu ya keluarga membutuhkan keluarga alternatif dan sebagainya. Tentu kehadiran negara, kehadiran pemerintah itu wajib hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak yang berada dalam situasi buruk atau situasi yang katakanlah yatim piatu dan sebagainya, karena itu harus dipelihara oleh negara dan sebagainya. Tapi yang harus diantisipasi adalah rentan terhadap perdagangan manusia jadinya. Karena dia yatim piatu, tidak dapat mendapatkan pengasuhan alternatif dari siapapun misalnya, ya, kehilangan pengasuhan dan sebagainya. Ini sangat rentan akan dieksploitasi, baik itu eksploitasi politik untuk kepentingan kelompok tertentu, dieksploitasi secara ekonomi, dipekerjakan di jalan, di tepi laut, di perkebunan, baik itu perkebunan teh, perkebunan kelapa sawit, kebunan apalagi namanya karet dan sebagainya, bahkan di tepi pantai menjadi dieksploitasi oleh para pekerja-pekerja yang mencari ikan misalnya. Itu sangat potensial dijadikan anak jalanan, bahkan menjadi korban adopsi ilegal, karena pasti dia identitasnya hilang gitu loh. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Maka kalau kita mau menghadapi virus corona COVID-19 Delta baru, itu harus mempertimbangkan itu. Dimungkinkan juga pengalaman Indonesia juga sangat rentan, karena ya tadi saya kira sudah ada sebuah kasus, beberapa kasus di daerah yang anak-anak sudah menjadi yatim piatu nih. Oke, apalagi Indonesia saat ini dengan kasus COVID paling tinggi begitu ya, Bang, di Asia setelah India begitu kan? Iya, betul, nah, sangat menakutkan. Kalau menurut Bang Aris, program apa yang bisa atau yang harus dicanangkan oleh pemerintah terhadap anak-anak ini agar kebutuhan atau hak-hak anak ini terpenuhi? Saya kira kembali lagi bahwa pengasuhan itu betapa penting. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah tanggal 2 kan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini dengan perpanjangan PPKM ini sampai 2 Agustus. Mudah-mudahan itu adalah mulai meredah begitu ya. Tapi nampaknya kok nggak meredah gitu ya. Karena apa? Ya ini perlu pendataan yang serius gitu. Di beberapa tempat jangan sampai mengatakan bahwa rumah sakit sudah mulai bisa terisi, kemudian tidak padat lagi, terus tenaga medis cukup, oksigen cukup, tetapi fakta misalnya di beberapa daerah tidak cukup. Jangan sampai ada permainan data itu. Jangan sampai ada permainan data. Ada kan kecurigaan memalsukan data yang biasanya meningkat menjadi disebutkan menurun. Janganlah ya, jangan sampai itu. Karena apa? Yang menderita itu anak-anak kita. Okay. Saya takut gitu pengalaman India, bahwa Indonesia itu rentan terhadap anak-anak menjadi yatim piatu. Karena yang diserang pertama adalah ayah dan ibunya, gitu loh. Saat ini kan di mana-mana anak sekarang isoman bersama dengan orang tuanya. Nah kalau kau tanya bagaimana apa yang harus dilakukan, maka formulasi vaksin itu sudah harus dilakukan secara cepat. Anak-anak sekarang ini anak-anak di 0 sampai 5 kan belum ini. Masih anak-anak yang katakanlah lebih banyak itu 12 di bawah 18 ya. 12 13 itu masih sangat sedikit, yang ada 15 16 ya di bawah 18. Saya kira ini juga harus dipercepat. Formulasinya harus dicari sangat tepat sehingga anak-anak betul-betul imun kalau orang tuanya ya terpapar dengan COVID-19 dengan varian baru ini, anak-anak bisa terhindar dari itu. Jadi jangan dibiarkan saja. Ini kan saat ini praktek di lapangan bahwa oksigen dengan vitamin dan seterusnya bagi keluarga-keluarga isoman yang ada anak 2-3 orang itu kan masih sangat kurang ya. Oke, Bang, kalau misalnya saat ini kan dari PSBB kemudian PPKM kemudian diteruskan lagi jadi PPKM PPKM 1, 2, 3, 4. Nah sekarang 4 ya. Ya 4. Menurut Abang nih sebenarnya
apakah itu sudah efektif atau belum? Kemudian sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pemerintah dengan membuat program atau misalnya merekrut misalnya menteri yang dahulu atau seperti apa gitu Bang, supaya maksudnya kok ini seperti kesannya nih Bang, kalau nih salah dikoreksi, kita hanya mengubah saja gitu dari PSBB kemudian menjadi PPKM, kemudian dari PPKM 1, 2, 3, 4. Ini sebenarnya menurut Abang udah efektif atau belum? Kalau dilihat dari apa yang dilakukan pemerintah ya, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20, lalu diperpanjang sampai tanggal 25, dan tadi malam saya mendengar Bapak Presiden bersama dengan di tempat yang terpisah Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan memperpanjang sampai tanggal 2 Agustus dengan menarik rem istilahnya ya, menjadi apa istilahnya, melonggarkan ke situasi 4 gitu ya. Saya nggak ngerti situasi 1, 2, 3, dan 4 membingungkan ya. Iya, Bang. Dengan istilah esensial lah, kritikal lah. Dan saya kira masyarakat di perbatasannya nggak ngerti apa itu. Yang ngerti adalah bagaimana virus corona itu sedang melanda atau menyerang Indonesia. Jadi istilah-istilah itu juga harus diubah gitu loh. Saya sendiri apa yang disebut dengan kritikal, apa yang disebut dengan esensial, apa yang esensial saat ini sampai tanggal 2 Agustus akan diberikan kelonggaran, istilah lagi menarik rem, gas dan sebagainya. Kok kita menggunakan istilah-istilah yang membingungkan, apalagi anak-anak ya nggak ngerti apa itu esensial apa kritikal. Yang tahu adalah sekarang ini ada varian baru gitu ya, ada virus baru yang disebut dengan Delta. Nggak dijelaskan juga Delta itu apa, bentuknya apem atau tempe atau pisang, itu kita nggak tahu. Anak-anak hanya mendengar dari penjelasan orang tua, di mana orang tua juga nggak ngerti tentang itu. Apalagi sekarang ini kan akan dibuat kelonggaran, pasar sampai jam 3, lalu kelontong, pedagang kaki lima, kemudian tukang cukur, kemudian tambal ban itu diatur dan sebagainya. Ya baik-baik saja, tetapi harus ada penekanan bagaimana anak-anak ini juga terhindar dari corona dengan menggunakan formulasi vaksinasi ya. Vaksinasi untuk usia-usia anak ini kan ini nggak jelas ini. Nah, kalau vaksinasi dengan formulasinya untuk anak 0 sampai 5, 6 sampai 18 nggak jelas, maka serangan virus atau COVID Delta ini akan menyerang anak-anak. Nah, ini sangat rentan. Ini kita bicarakan gitu. Itu harus dibicarakan. Jangan bicarakan tentang bagaimana muka mal dan sebagainya. Bagaimana anak-anak sekarang ini jutaan. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia ada jutaan kan anak ini sekarang terkonfirmasi terpapar dengan virus atau COVID atau pandemi COVID-19 ini gitu loh. Itu yang kita bicarakan, ini belum kan sampai sekarang. Iya. Nah, tiba-tiba nanti misalnya pengalaman India itu menjadi pengalaman kita akan kewalahan. Kita masih konsentrasi tentang debat sekarang ini. Ya, mengurangi mobilitas, mengurangi jarak dan sebagainya. Menggunakan masker tetap gitu ya. Tetapi misalnya membuka pasar hanya sampai 21 jam, itu yang didiskusikan terus gitu. Tapi untuk bagaimana melindungi anak dari COVID-19 varian baru ini nggak jelas. Padahal Ikatan Dokter Anak Indonesia dengan pengalaman para pegiat-pegiat perlindungan anak di seluruh tempat juga sangat khawatir karena anak-anak sekarang ini isoman bersama dengan keluarganya dan lebih banyak dan kecenderungan orang tuanya yang terserang virus corona ya Bang. Virus corona ini bahkan istilahnya penyakit bawaan. Saya lebih senang berbahasa Indonesia yang baik, penyakit bawaan seperti jantung, paru-paru, istilahnya itu? Apa Bang? Kor apa istilahnya ya? Iya, penyakit bawaan itu aja saya semakin bingung, apalagi anak-anak kita gitu loh. Oke, Bang, kalau yang Abang selalu sebutkan anak-anak yang akhirnya harus menjadi korban gitu. Nah, menurut Abang mana yang lebih efektif, anak-anak dirawat oleh keluarga asuh atau anak-anak dirawat kemudian di panti sosial? Nggak ada pilihan sekarang. Nggak ada pilihan. Karena kalau juga kita tidak taat pada protokol kesehatan COVID-19, di panti pun, di rumah-rumah aman pun, ya, rumah aman dalam arti safety untuk anak, tapi tidak steril terhadap
COVID-19 juga ancaman juga. Maka pengasuhan ini sekarang untuk anak-anak menjadi serba salah. Ketika orang tuanya meninggal misalnya, siapa yang akan mengasuh ini? Orang tua asuh mungkin kalau dia tahu bapak ayah ibunya meninggal karena virus corona, COVID belum tentu mau, apalagi masyarakat dan sebagainya. Nah ini loh yang saya sebut namanya rentan penderitaan anak itu seperti pengalaman India itu. Oke. Gitu loh, ini harus hati-hati. Jadi kita betul-betul jangan hanya debat ya, seperti ada demonstrasi lah, menolak PPKM lah dan sebagainya. Boleh-boleh aja itu mengeluarkan pendapat, tapi bagaimana kita bahu-membahu menyelamatkan anak, karena anak rentan menjadi yatim piatu dan pengasuhannya akan terabai. Akibatnya apa? Anak-anak bisa menjadi korban-korban trafficking, korban-korban penjualan anak, korban-korban eksploitasi ekonomi, bahkan bisa diajak dan dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Bisa anak-anak ini nanti diajarkan oleh paham-paham radikalisme, ujaran kebencian dan intoleransi. Bisa dimungkinkan itu nih ya. Maka Komnas Perlindungan Anak harus mengantisipasi itu ketika anak saat ini atau bangsa ini menghadapi virus atau COVID-19 varian baru Delta ini nih ya. Ini penting. Maka usul saya seperti pertanyaanmu tadi, bagaimana kita kehadiran pemerintah bahu-membahu dengan masyarakat untuk mencari formulasi vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari anak itu yang isoman dengan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya itu terpapar positif COVID-19, anak imunitasnya semakin tinggi. Oleh karena itu, selalu kita mengkampanyekan dalam menghadapi COVID-19 varian baru ini, kita minta kepada masyarakat, mari kita buka hati kita untuk memberikan bantuan sosial bagi anak-anak yang mempunyai kebutuhan dasar seperti vitamin, ya, seperti susu yang membuat anak menjadi kebal, kacang hijau misalnya, telur dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan dasar. Di samping tentu vitamin, lalu oksigen dan sebagainya. Nah ini kan banyak anak-anak yang di isoman bersama orang tuanya mencari oksigen juga terbatas gitu. Iya, dan ada yang sedang mengantri tiba-tiba dikabarin orang tuanya sudah meninggal. Nah begitu, itu kan saya sebut rentan sekali. Sehingga nanti anak-anak menjadi yatim piatu, menjadi anak terlantar, itu sangat potensial dieksploitasi dan dimanfaatkan tenaganya, bahkan diancam kehidupannya. Begitu loh ya. Oke Bang, berarti memang pemerintah harus lebih aware lagi terhadap anak-anak yang memang sudah banyak menjadi korban begitu ya Bang. Dipikirkan lagi kira-kira program apa yang tepat begitu kira-kira Bang. Oh ya, saya kira harus melibatkan semua partisipasi masyarakat ya, untuk memberikan yang terbaik. Saya kira sekarang inisiatif masyarakat sudah muncul ya. Ada gerakan-gerakan sosial gitu, karena keterbatasan oksigen, masyarakat mengumpulkan, mengantar oksigen kepada keluarga yang isoman dan sebagainya. Saya kira ini gerakan sosial masyarakat yang harus didukung gitu. Karena kalau membiarkan pemerintah juga, saya kira nggak akan mampu untuk menyelesaikan ini. Ya, berapa ratus triliun lagi uang kita untuk memberikan dana alokasi untuk mengatasi virus ini. Nah, tentu harus ada partisipasi masyarakat. Maka masyarakat jangan mengolok-olok apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah, dikembangkan oleh masyarakat. Jangan juga protes-protes asal jeblak aja gitu loh. Turun ke jalan tetapi bukan kepentingan rakyatnya sendiri, rakyatnya malah diam saja. Tetapi ada kepentingan kelompok tertentu. Jangan begitu, bahwa demonstrasi oke-oke aja. Saya itu kan mantan demonstran juga gitu loh. Tapi kan fokus gitu ya, bukan mencari keuntungan untuk kelompok kita tertentu. Mari kita lihat ini menjadi persoalan, ini yang saya sebut namanya bencana nasional. Jadi bukan bencana alam ini. Bencana nasional bahkan internasional. Dan Indonesia saat ini sedang kewalahan hampir 1,5 tahun kita menghadapi serangan corona ini. Apalagi sekarang ini datang lagi varian baru. Saya nggak tahu nanti akan ada varian-varian lain. Karena varian baru Delta ini cukup mematikan, hanya tempo 4-5 hari, paling lama 6 hari, seseorang yang sudah positif terhadap serangan corona varian baru ini terus meninggalkan dunia ini. Bukan saja pada keluarga miskin,
tetapi juga para pejabat-pejabat kan ada beberapa bupati Bekasi atau bupati mana itu meninggal dunia dan seterusnya. Nah, apalagi anak-anak yang dari keluarga miskin ya. Apalagi dia punya penyakit bawaan asma misalnya. Paru-paru karena tinggal di daerah-daerah padat penduduk di kota-kota miskin misalnya kan gitu. Lalu kurang gizi dan sebagainya. Itu adalah sangat rentan sekali mendapat serangan yang mendadak dan mematikan. Nah, itu harus dipikirkan gitu loh. Bang, dari yang Abang singgung tadi kan banyak dari keluarga miskin juga yang akhirnya menjadi korban. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini juga kan secara ekonomi kita juga dalam bidang usaha, pekerjaan dan semuanya juga menurun. Nah, Abang udah baca berita belum atau udah dapat info belum kalau Kadin gitu menyatakan gini, gimana kalau mall tetap dibuka, kemudian tempat-tempat umum gitu tetap dibuka tetapi dengan menunjukkan kartu vaksin. Nah, itu menurut Abang apakah itu akan efektif? Kadin ini mempertimbangkan dengan supaya ekonomi kita tetap stabil dan mungkin juga akhirnya nggak semakin bertambah banyak keluarga miskin gitu di luaran sana dan akhirnya banyak yang menjadi korban atau takutnya nanti terjadi mungkin masalah ekonomi yang semakin memprihatinkan begitu, Bang. Saya sangat setuju ya bahwa kita harus memulihkan ekonomi kita ya. Apalagi misalnya dari kelompok bawah ya, pedagang kaki lima ya, pasar-pasar tradisional seperti yang disampaikan bahwa sampai tanggal 2 ini nanti akan ada situasi yang meringankan beban masyarakat, misalnya tukang cukur juga sudah bisa buka, tambal ban juga buka. Karena itu memang faktanya bahwa secara ekonomi kita sedang menghadapi hal yang serius. Mall juga boleh aja dengan batasan-batasan itu. Tapi apakah dengan menunjukkan kartu vaksin itu akan menyelesaikan masalah? Enggak nih ya, bukan itu pendekatannya. Kita tahu banyak pemalsuan-pemalsuan. Sudah tahu kok menderita masyarakat ini. Masih ada pemalsuan, tanpa tes mengeluarkan sebuah sertifikat vaksin dan sebagainya. Itu muncul saja. Ya kan? Bisa saja. Saya kira soal kesadaran masyarakat taat pada yang sangat konsisten ya, taat pada protokol kesehatan dari COVID itu. Karena itu berlaku secara internasional. Apa tadi kita sempat bingung juga sekarang ini bukan 3M tetapi menjadi 5M. Itu harus ditaati. Antara lain mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, melaksanakan pesta-pesta hajatan dan sebagainya dan seterusnya. Hentikan dulu itu. Taat aja pada protokol itu. Mencuci tangan dengan apa? Sanitizer misalnya dan sebagainya. Keluarga miskin kapan belinya itu? Nggak bawa di kantong kan sabun pergi ke pasar. Lalu bawa air mineral untuk cuci tangan kan enggak gitu loh. Tapi itu semua bisa ditaati. Jadi taat kepada itu. Vaksin itu dalam kerangka untuk kita supaya tidak terserang corona kan. Imunitas kita kan. Tapi itu bisa dipalsukan juga kan. Dari beberapa kasus itu dipalsukan. Jadi itu bukan solusi yang pas. Tapi solusi yang pas adalah taat ya, dan ketat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Okay. Baik itu orang tua sebagai teladan bagi anak-anak. Jangan mentang-mentang kita tinggal di desa seolah-olah pemahaman kita COVID nggak nyampe ke sana. Migrasinya bisa sampai dari orang ke orang. Ya kan, maka bikin masker ini supaya tidak terjadi penularan dari apa? Dari hidung, dari mulut, dari tangan ketika kita bersalaman, ketika kita di kerumunan saling senggol menyenggol, lalu kemudian ketika kita makan. Ya, selalu berhadapan dengan jarak yang sangat dekat. Nah, itu tentu migrasinya virus itu akan semakin cepat. Tetapi kalau kita taat pada aturan itu, menjaga jarak dan sebagainya, menjauhi kerumunan, menghindari kebiasaan-kebiasaan kita pesta dangdutan apa dan sebagainya, berhentikan dulu gitu loh. Kasihan anak-anak kita ini. Puasa dulu gitu ya, Bang? Ya bisa, karena kita bukan hanya puasanya. Saya yakin virus itu virus corona itu tidak akan pernah hilang ya, sama seperti flu, pilek. Itu kan sampai hari ini ada kan. Tapi ketika flu dan pilek itu menyerang kita karena kekebalan tubuh kita ada, itu bisa dilawan dengan waktu tertentu dia hilang.
Tapi flu itu kan masih ada kan, masih kita kenal kan flu katakanlah pilek gitu. Nah, corona ini juga akan ada corona seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS ada, tetapi ketika orang bisa menghindari imunitas itu, dia terbebas dari HIV/AIDS. Ini juga demikian nantinya. Jadi bukan ini terbang kemana terus kemudian nggak ada, masih tetap. Dulu ada flu burung, ya flu babi misalnya kan gitu kan. Masih ada itu, tapi sekarang ini piaraan-piaraan misalnya seperti burung dan sebagainya sudah tidak mati lagi karena flu burung. Ini juga virus corona itu akan ada, tetapi ketika masyarakat sudah siap dengan vaksinasi dan kekebalannya, ketika itu masuk menyerang, apalagi menyerang penyakit bawaan yang diderita oleh korban dan sebagainya, saya kira itu ada imunitas di situ, hilang dengan sendirinya. Mungkin akan muncul lagi virus baru, apa istilahnya kan? Ini kan nggak tahu, yang pertama adalah apa istilahnya virus corona itu. Corona, lalu kemudian ada varian baru Delta, ada kapak lah, ada apa lagi. Mungkin akan muncul lagi. Karena apa? Ekosistem kita sudah rusak. Saya mengandaikan seperti ini nih. Monyet saat ini banyak menyerang warga masyarakat, datang ke kampung-kampung. Karena apa? Makanan yang ada di hutan itu sudah dimakan manusia. Akhirnya dia datang ke mana? Ke kampung-kampung untuk cari makan. Karena makanannya itu sudah dikuasai oleh orang manusia, yang seharusnya pisang yang ada di hutan itu miliknya monyet, tetapi diambil oleh manusia. Lalu monyetnya makan apa? Hutan yang tempatnya orang hutan atau binatang dan sebagainya sudah digundul hanya kepentingan kelompok tertentu, para kapital dan pemodal. Ya tentu harimau, ular akan muncul. Wereng dalam arti penyakit petani akan muncul. Babi hutan juga akan datang turun ke jalan dan sebagainya. Itu dimungkinkan juga. Maka kebiasaan-kebiasaan lama itu kita harus ubah menjadi kebiasaan baru. Jangan lagi ingat-ingat masa yang lalu kita bebas menebang hutan, ya, mengambil bukan hak milik kita. Nah tentunya akan muncul virus-virus yang ada di hutan, ada di manapun, berimigrasi kemana, menghinggap ke masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu harus menjadi perhatian. Rusaknya ekosistem, lingkungan dan sebagainya juga bisa mempengaruhi. Begitunya. Kalau HIV/AIDS kan virus yang mematikan itu karena perilaku manusia kan. Penyimpangan seks ya, yang tidak dibenarkan oleh agama dilakukan, ada yang perkawinan sesama jenis dan sebagainya dan seterusnya. Nah itu juga mempengaruhi dunia, gitu loh. Nah virus corona itu juga harus diperhatikan sebagai bagian dari bagaimana migrasinya virus-virus yang ada. Saya nggak tahu di tempat dan di mana itu bisa menghinggapi masyarakat, menghinggapi penyakit dan seterusnya. Begitu nih ya. Ini serius. Nah oleh karena itu dengan kita menghadapi virus yang baru ini, tentu kita harus antisipasi supaya anak-anak kita tidak menjadi yatim piatu dan pengasuhannya juga tidak baik. Oke, Bang, kalau kasus COVID-19 saat PPKM ini kan kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu, artinya cukup efektif begitu. Nah, tapi berbanding terbalik dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di Indonesia karena justru meningkat kasusnya. Nah, menurut pandangan Abang? Itu fakta menunjukkan demikian ya. Itu yang tidak habis pikir saya. Seharusnya kan semakin anak dekat dengan orang tua, dia mendapatkan kasih sayang yang sangat luar biasa. Apalagi bersama-sama menghadapi serangan COVID-19. Itu bisa dijelaskan kepada anak-anak dan sama-sama bisa prihatin terhadap itu. Sama-sama juga mengubah pola hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Ya kan? Kebiasaan-kebiasaan lama itu terubah dengan semakin dekatnya ayah, ibu, kerabat dari keluarga itu dengan anak. Seharusnya begitu. Tapi fakta menunjukkan sangat berbanding terbalik. Ketika kita menghadapi virus corona sekarang ini, anak-anak semakin didekatkan di rumah. Ternyata kasus kejahatan seksual, kejahatan bentuk lain seperti pelanggaran dan kekerasan terhadap anak semakin tinggi.
Kalau saya bandingkan dengan data yang diperoleh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena mereka membuka hotline, ya, dan pengaduan, itu justru kasus tindak pidana kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual, itu tinggi, meningkat, bahkan 58% itu didominasi oleh kejahatan seksual. Itu kalau dibandingkan dengan data Komnas Perlindungan Anak 2020 sampai memasuki pertengahan 2021, di mana kita punya pengalaman virus corona itu di awal tahun 2020, ya. Itu justru peningkatan kasus pelaporan terhadap pelanggaran hak anak itu cukup tinggi juga. Kita katakanlah sebagai lembaga yang sangat terbatas begitu, Komnas Perlindungan Anak itu ada 2.700-an, 52% itu didominasi oleh pelanggaran kejahatan seksual. Artinya apa? Perilaku-perilaku seksual yang menghancurkan masa depan anak di masa corona itu justru tidak terhindarkan, bahkan sampai ke incest. Karena memang faktanya sebelum corona itu kasus kekerasan terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak didominasi oleh pelaku-pelakunya adalah orang terdekat. Bisa ayahnya sendiri, bisa ayah kandung, ya. Beberapa kasus di Indonesia ini kan tadi kita sempat bercerita bagaimana ibu tiri juga justru melakukan kekerasan terhadap anak, ya. Ibu kandung juga sebaliknya melakukan kekerasan terhadap dalam bentuk penelantaran, penyiksaan dan sebagainya. Itu fakta yang tidak bisa terhindarkan sebelum virus corona menyerang dunia ini, termasuk Indonesia di awal tahun 2020. Jadi ini memang harus selain anak sangat rentan terhadap apa tadi yang saya sebutkan menjadi yatim piatu, pola pengasuhannya yang akan terganggu, anak-anak juga akan yang yatim piatu akan terancam bisa menjadi korban-korban perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial, gitu ya. Bisa juga menjadi korban perbudakan seks, bisa juga anak-anak yatim piatu ini akan dimanfaatkan oleh cukong-cukong narkoba dan pornografi, bahkan dipekerjakan di beberapa tempat seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dimanfaatkan tenaganya karena dia adalah dalam status yatim piatu. Apalagi misalnya negara tidak hadir dan pekerja-pekerja sosial juga tidak hadir. Itu yang saya ingin sampaikan melalui ngobras ini supaya tidak kita punya pengalaman seperti Indianya. Oke Bang, terakhir Bang sebelum menutup mungkin pesan Abang untuk pemerintah atau untuk masyarakat di luar sana supaya lebih peduli terhadap anak-anak di masa pandemi ini Bang. Iya, saya tentu ingin menyampaikan pertama-tama ya ucapan terima kasih Komnas Perlindungan Anak kepada pemerintah yang terus-menerus mengkampanyekan, mengajak masyarakat bahu-membahu, tidak saling mempersalahkan ketika kita menghadapi serangan COVID-19 varian baru ini. Lalu kemudian saya tentu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah juga telah menyediakan fasilitas-fasilitas obat-obat, vitamin, oksigen, rumah sakit, sekalipun itu sangat terbatas. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita memalsukan data-data itu hanya untuk menyenangkan, hanya untuk bisa kita menetapkan bahwa kita itu bisa mengangkat rem sampai tanggal 2 Agustus ini dengan persyaratan-persyaratan yang disampaikan. Yang berikut saya kira, selain saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha terus bersusah payah untuk memfasilitasi masyarakat dari ancaman corona ini, termasuk memberikan bantuan-bantuan sosial. Tetapi saya berharap bantuan sosial itu hendaknya jangan digunakan sebagai sifatnya emergensi saja begitu. Tapi dia harus konsisten dan bentuknya saya kira lebih baik natural ya, dengan ketat gitu. Karena apa? Karena bangsa ini tidak terbiasa diberikan bantuan sosial dalam berupa tunai gitu ya. Dia ambil katakanlah tunai 300.000, lalu sampai di rumah sudah tidak 300.000 lagi, tapi bisa menjadi berkurang 250.000 diserahkan kepada istri dan anak-anaknya karena dikonsumsi untuk beli rokok dan sebagainya.
Dan belum tentu juga diberikan kepada istrinya, diberikan kepada suaminya. Tapi kalau misalnya dia bantuan natura dengan nilai 300.000, itu bisa langsung dimakan bersama-sama dengan keluarganya sehingga bisa meningkatkan imunitas dari anak dan keluarga itu. Jadi saya kira itu perlu dievaluasi dan seterusnya. Nah, yang berikut tentu pemerintah segera mungkin membuat formulasi bagaimana melindungi anak dari serangan virus corona varian baru ini, baik itu vaksinasi, pemberian makanan tambahan berdasarkan kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Jangan berorientasi bantuan sosialnya itu dalam natura uang itu adalah untuk orang dewasa, tetapi demi kepentingan terbaik anak. Itu pesan moral kita supaya apa? Supaya kita tidak punya pengalaman seperti India, mereka punya anak-anak yang hampir 3 juta, ya itu data yang dilaporkan para aktivis perlindungan anak di India dan laporan dari media massa dan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional. Jangan sampai demikian. Tapi itu bisa terjadi nih ya. Indonesia bisa rentan menjadi anak-anak korban dari COVID-19 itu menjadi anak-anak yang terlantar dan yatim piatu. Karena pengasuhan saat ini belum punya formulasi yang tepat bagi anak-anak yang saat ini ditinggalkan oleh orang tuanya akibat dari serangan virus corona. Saya kira itu pesan moral saya, Forum Komnas Perlindungan Anak bersama lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantara. Kalau ini terlampau panjang saya ceritakan, dan ini merupakan ketakutan saya tentunya. Mudah-mudahan ini bukan ketakutan kita, tapi ketakutan Hari Merdeka. Tapi itu dimungkinkan dan sangat potensial kalau kita tidak saling bahu-membahu, membuka hati, mata, dan telinga kita untuk menyelamatkan anak Indonesia. Demikian ya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Semoga memang pandemi ini segera berakhir dan kita tetap jaga kesehatan, Abang juga tetap jaga kesehatan semua, dan pemerintah juga bisa lebih kalau Abang bilang tadi lebih efektif atau lebih menekankan dalam hak-hak anak begitu ya Bang ya. Betul, saya kira mengedepankan kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak. Karena ada 80 juta anak sekarang ini membutuhkan pertolongan dari kita semua. Kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia, jutaan anak-anak dinyatakan data mereka anak saat ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. Saya kira data itu bisa kita gunakan sebagai gerakan istilahnya bersama kita, apa yang saya perkenalkan common issue untuk against corona. Oke, nah itu tadi obrolan bersama Bang Aris. Abang terima kasih untuk obrolan kali sama-sama ini. Nih, sama-sama. Sampai ketemu di Ngobras selanjutnya ya Bang. Silakan dengan senang hati. Dengan isu-isu yang lain dan pastinya lebih seru. Nah, untuk Sobat Anak Indonesia itu tadi ngobrol bareng Bang Aris. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.